Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Dua Ibnu Sina. Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar hidup rukun di masyarakat subtema 4, pembelajaran 6. Muatan imtak kita adalah surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Baik anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu bisa menemukan dan menuliskan kembali kalimat penolakan yang ada dalam dongeng. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menentukan contoh sikap dan menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima. Yang ketiga, anak-anak ibu bisa menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan cecah. Bagaimana anak-anak ibu? Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke. Baiklah anak-anak ibu, dengarkan sama-sama ya. Nina dan Adi sedang beristirahat selesai bermain. Mereka duduk-duduk sambil mendengarkan cerita. Bu guru akan membacakan dongeng kisah JJ si jerapah. Dengarkan sama-sama ya, kemudian kita cari sama-sama kalimat penolakan yang ada di dalam dongeng tersebut. Oke anak-anak ibu, dengarkan ya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah yang bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolaknya. "Tidak mau, Kek. Saya sedang repot." Sedangkan Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka bermusyawarah memikirkan cara menolong JJ. Secara bergotong royong, mereka bersama mendorong dan menarik kaki JJ dari celah batu. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antara teman itu penting. Kalimat penolakan yang ada pada dongeng di atas adalah, "Iya, tidak mau, Kek. Saya sedang repot." Itu adalah kalimat penolakan yang ada pada teks kisah JJ si jerapah. Oke anak-anak ibu. Nah, berdasarkan dongeng kisah JJ si jerapah, ada contoh pengalaman sila keempat dan kelima masyarakat. Iya, sila keempatnya adalah teman-teman hewan bermusyawarah mendiskusikan cara menolong JJ. Ingat lagi sila keempat. Sila keempat yaitu contoh penerapannya bermusyawarah. Di dalam teks cerita JJ juga terdapat teman-teman yang bermusyawarah untuk mendiskusikan cara menolong JJ. Sila kelimanya apa? Iya, sila kelimanya sikap adil dalam menolong orang lain, tidak memilih teman, siapapun teman yang kesulitan akan dibantu. Ingat lagi sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak memilih teman, bersikap adil dengan siapapun. Itu adalah contoh penerapan sila kelima. Oke. Nah, di sini ada contoh penerapan sila keempat di masyarakat. Perhatikan ya anak-anak ibu, di sini ada musyawarah membicarakan kegiatan kerja bakti yang akan diadakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ingat lagi penerapan sila keempat itu adalah ada kata kuncinya musyawarah, berarti berdiskusi ya anak-anak ibu.
bermusyawarah untuk mencari mufakat itu adalah penerapan sila keempat. Nah, yang selanjutnya, musyawarah dalam menentukan ketua RT atau RW juga merupakan penerapan sila keempat di masyarakat. Oke, anak-anak ibu, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila kelima di masyarakat itu apa ya? Nah, perhatikan anak-anak ibu. Di sini ada contohnya ya, contoh gambarnya. Coba anak-anak ibu perhatikan gambarnya. Iya, membantu orang lain yang sedang mengalami musibah banjir atau bencana alam lainnya itu adalah contoh penerapan sila kelima di masyarakat. Kemudian, membantu kakek-kakek yang ingin menyeberang jalan juga merupakan contoh sila kelima. Nah, masih banyak lagi contoh sila kelima di masyarakat. Nah, silakan anak ibu cari tahu ya. Nah, selanjutnya soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengulangan. Anak ibu perhatikan ya. Di sini ada contohnya. 125 ditambah 100 dikurang 150. Penyelesaiannya, tentukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan lalu pengurangan. Misalnya contoh sebagai berikut ya. Nah, kita buat soal ceritanya. Nina mempunyai 125 biji bijian. Lani memberi lagi 100 biji-bijian untuk Nina. Lalu Nina memakai 150 butir biji-bijian untuk membuat hiasan. Berapa sisa biji-bijian Nina sekarang? Ingat kata kuncinya ya anak-anak ibu. Kalau penjumlahan itu kata kuncinya membagi, berarti dia mengasih biji-bijian ya. Kalau pengurangan kata kuncinya memakai atau mengambil. Itu adalah kata kuncinya ya anak-anak ibu. Nah, dari operasi penjumlahan dan pengurangan ini bisa kita kerjakan. Bagaimana anak ibu? Sudah mengerti? Kita lanjut ya. Oke, baiklah anak-anak ibu, saatnya kita mengerjakan tugas. Silakan anak-anak ibu kerjakan tugas yang ada di buku tematiknya halaman 108 sampai 109. Nah, tugas-tugasnya ibu tunggu di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.